Kami Tuhan, firman-Mu kami ingin supaya firman itu mengubah kami, bentuk kami seperti bejana tanah liat yang Kau kehendaki. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus Yeshua Masih, nama yang ajaib dan dahsyat. Mari kita percaya, sama-sama kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk di dalam kisah. Hari ini kita akan belajar tentang yang bernama Lot, ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-19, ya. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke 1 sampai yang ke-26. Saya mau menceritakan sesuatu sebelum kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu. Setiap awal-awal, setiap seperti tanggal 1 awal bulan gitu, itu biasanya saya dapat sesuatu ya dari Tuhan gitu, dan jelas sekali ya. Tanggal 30 itu mau masuk di tanggal 1 itu, saya tidur, saya bermimpi, gitu ya. Saya bermimpi itu banyak serangan-serangan setan itu semakin ditingkatkan menyerang anak-anak Tuhan, gitu. Terus waktu saya lihat serangan-serangan itu datang, saya tidur, saya tiarap di lantai. Terus saya bilang sama orang-orang banyak itu, saya bilang begini, kalian lari, selamatkan diri dan masuk dalam rumah, cepat. Mereka mendengar suara saya, Bapak Ibu. Mereka mendengar suara saya. Saya bilang, cepat, itu sudah dekat, masuk dalam rumah, masuk cepat. Tapi tidak ada satu orang pun yang mengikuti suara saya, gitu. Mereka dengar. Mereka tahu bahwa itu bahaya, tahu, gitu. Tapi mereka tidak mau masuk di dalam rumah itu. Itu dalam mimpi saya, gitu. Terus semua yang berdiri di depan itu diserang habis-habisan. Ada yang mati, ada yang tergeletak, ada yang hancur hidupnya. Jadi itu yang pertama. Jadi saya bangun pagi, saya bilang, ini benar-benar menakutkan. Terus tanggal 2-nya itu, datang lagi. Saya mimpi lagi, Bapak Ibu, ya. Dan tiap-tiap malam itu mimpinya itu selalu nyata semua. Hari ini beda dengan ini bulan-bulan yang sudah lalu. Ini semakin meningkat, ya. Lalu masuk di hari yang berikutnya itu saya bermimpi, saudara-saudara. Orang-orang Kristen yang belum memakai tanda inap-inap itu dikejar dan harus dipasang tanda. Gitu. Jadi saya juga dikejar. Saya masuk hutan, keluar nembak karena saya dikejar. Karena saking takutnya saya dikejar. Terus saya terkejut, saya bangun. Saya bangun. Hati saya itu duk-dak. Terus saya bilang begini, oh ini mimpi. Terus saya tidur lagi. Bersambung lagi ceritanya. Astaga, kok saya bisa bersambung lagi ceritanya ini. Kok saya ketemu ini lagi. Nah itu terus seperti itu. Wah ini bahaya. Oke. Terus saya itu tanggal 2. Setelah itu tanggal 3, Bapak Ibu, ya. Aduh ya. Tanggal 3 saya bangun pagi, saya kirim WA. Saya kirim WA kayak renungan itu. Tiba-tiba ada seseorang yang memberikan ceritanya kepada saya. Cerita pagi itu. Nah itu pas pagi tanggal 3 itu kan saya ulang tahun, oke? Bukan saya menyebutkannya supaya kalian mengucap ulang tahun kepada saya dulu, bukan. Ya, tapi pas tanggal itu, pada hari itu ulang tahun itu, ada seorang yang begini, Assalamualaikum Pak, saya mau menceritakan sesuatu. Cerita apa? Karena orang ini belum pernah WA sama saya, ya. Memberikan iya amin pun nggak pernah, ya tuh. Terus pagi dia mau cerita, terus saya bilang apa ceritanya? Dia cerita, dia WA kasih, bilang tadi malam saya bermimpi. Ini tentang mimpi lagi ini, ya. Dia bermimpi, dia bilang begini, saya perintahkan dia, saya teriak, saya suruh dia lari naik ke atas batu itu, lari cepat naik, seperti sebuah tumpukan batu yang tinggi, seperti orang mau bangun rumah. Dia suruh dia bilang begini, cepat naik ke atas batu itu supaya kau selamat. Lalu dia mulai berangkat untuk naik. Terus dia lihat saya itu saya lagi berbicara, tapi berbicara dalam bahasa yang dia tidak kenal.
dengan seseorang yang tidak nampak di atas batu itu. Itu saya tidak tahu, mungkin itu artinya berdoa doa apalah gitu. Terus ada orang-orang yang di bawah itu teriak begini, ayo cepat naik, ayo berusaha sampai di atas. Gitu. Dan setelah itu dia selesai juga. Aku nggak tahu apa artinya. Sudah begini. Kamu tolong, saya mau antar anak sekolah, saya pulang mau saya kasih tahu. Kamu nanti tolong buka baca di Facebook yang saya posting. Itu saja. Kamu pasti tahu apa maksudnya. Itu ya. Nah setelah itu dia tidak balas lagi. Setelah itu berturut-turut, ya. Aku setiap malam kok yang menggoncang-goncangkan terus menerus. Ya, hanya makanya hari ini saya ingin baca ayat ini. Kita sudah tidak punya waktu, kita sedang kejar-kejaran Bapak Ibu. Di alam roh ini sedang kejar-kejaran. Makanya jangan santai ya. Kita orang percaya jangan santai. Banyak berdoa minta apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena dalam pergerakan alam roh ini alam roh sedang bergerak lebih cepat dari secara alam fisik, alam nyata ini yang kita lihat dengan mata kita. Ya, nah karena itu saya hari ini, karena semuanya itu ditunjukkan terus menerus, hari ini saya ajak kita baca kejadian yang dialami oleh Lot. Ya, jadi Lot ini tinggal di Sodom Gomora, sebuah kota yang penuh dengan dosa, kejahatan yang begitu meningkat sampai suara orang berkeluh kesah untuk kota itu naik sampai ke hadapan Bapa di surga. Bapak Ibu, lebih bagus doa kita yang naik sampai ke hadapan Tuhan ketimbang kejahatan yang naik sampai ke hadapan Tuhan. Sampai Tuhan turun di bumi ini untuk memeriksa kota itu, benar demikian tidak. Tadi kalau kita baca itu ada 2 orang, tapi sebenarnya itu 3 orang. Sebelum itu ada 3 orang ketemu Abraham. Lalu yang sisi orangnya tinggal sama Abraham, kasih cerita bahwa kota akan ditunggangi. 2 orang ini jalan terus. Gitu. Dan singkatnya, 2 orang ini masuk ke kota itu dan Lot mengundang mereka masuk tinggal di dalam rumah. Ya, hari-hari ini setiap orang yang hidup benar dan hidup sungguh-sungguh, malaikat-malaikat Tuhan akan diutus untuk kita diselamatkan. Ya, dalam alam roh ada pergerakan malaikat yang hari ini sedang bergerak untuk menyelamatkan bangsa lainnya. Ya, karena itu kita adalah Tuhan, jangan santai, kita harus banyak berdoa karena pergerakan Tuhan sedang bekerja hari-hari ini untuk memberikan tanda T di atas setiap dahi orang percaya. Ada tanda T di atas ini kita tidak lihat, tapi secara roh siapa yang memberikan tanda T di sini akan diselamatkan. Coba buka ayatnya di sini. Yesaya 9 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada-Nya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskanlah huruf T pada apa? Dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang, melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Ayat 6. Orang-orang buta, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Secara roh kita tidak tahu, secara fisik kita tidak lihat tanda Tuhan di hidup kita, tapi secara roh itu ada. Ya, jadi sebelum Tuhan memusnahkan orang-orang yang di Yerusalem yang dilihat oleh Yesaya ini, Tuhan perintahkan supaya memberi tanda T pada dahi setiap orang-orang pilihan anak-anak Tuhan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang berkeluh kesah tentang kota itu. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita coba akan lihat bagaimana yang dialami oleh Lot. Ya, jadi Tuhan bilang begini sama Lot, kamu harus keluar dari kota ini, gitu kan? Kamu harus keluar. Yang pertama, supaya kita luput dari bahaya malapetaka dan selamat, yang pertama adalah harus mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, mengikuti apa? Tuntunan Tuhan. Waktu kita Natal itu, kita punya tema mengikuti tuntunan Tuhan. Semua tokoh Alkitab yang berhasil dan selamat itu semua mengikuti tuntunan Tuhan. Kita anak-anaknya yang hari ini sudah percaya kepada Yesus harus mengikuti apa? Tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita yang ada di Surabaya ini berdoa,
Minta Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tanya, harus tanya Tuhan. Jangan mengalir saja. Jangan hidup ini mengalir tanpa tujuan. Tanya Tuhan. Contoh seperti siapa? Daud. Daud waktu dia masih hidup, kemanapun dia pergi, dia tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan tidak mau, dia tidak akan pergi. Kalau Tuhan mau, dia pergi. Seperti waktu dia mau jadi raja, dia tanya, Tuhan, kemanakah aku harus pergi? Tuhan bilang begini, ke Hebron. Dia pergi ke Hebron. Jadi kita ini harus tanya-tanya Tuhan, sering-sering tanya Tuhan. Supaya apa? Kita jangan tersesat, jangan mengambil keputusan sendiri. Kita harus sering tanya Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan berkata dalam Yeremia 33 ayat ketiga. Tentu semua sudah menghafal ayatnya. Berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak engkau pahami dan tidak engkau ketahui. Kita tidak tahu jalan mana harus kita tempuh, kan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah ikuti perintah Tuhan. Itu adalah ikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhannya adalah larilah, selamatkan apa? Nyawamu. Terus yang kedua, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Itu intinya apa? Kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, Tuhan sebenarnya lebih prioritaskan keselamatan kita ketimbang yang lain. Ya? Tuhan lebih prioritaskan apa? Tuhan lebih prioritaskan keselamatan kita. Ya? Mungkin kalau kita naik mau bepergian, sebelum naik motor, mungkin kita berdoa, Tuhan, tolong jaga lindungi saya di perjalanan ini sampai tujuan dengan selamat. Terus kita naik motor, kan? Oke? Terus kita naik motor. Kita berdoa supaya kita selamat, oke? Mau selamat harus di genggaman tangan Tuhan, oke? Kalau mau selamat harus ada di genggaman tangan Tuhan. Sekalipun melewati lembah kegelapan, kau harus tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sebab jalan yang lebar itu menuju apa? Menuju kebinasaan dan maut. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah ikuti larangan Tuhan. Tuhan perintahkan, tapi ada larangannya. Ya, tidak boleh kamu melanggar larangannya. Larangannya apa di sini? Jangan. Itu larangan. Janganlah menoleh ke belakang. Oke? Oh, itu sederhana loh. Sederhana loh perintah larangan itu ya. Jangan menoleh apa? Sekarang saya mau tanya, kalian bisa lakukan itu enggak? Kelihatannya dengan gampang, oke? Waktu Tuhan Yesus berkhotbah, dia bilang begini, ingatlah istri Lot. Ya, karena istri Lot itu memulai melangkah dengan awal berhasil. Oke? Melangkah awal berhasil, tapi di garis finish gagal. Gitu. Hari-hari ini banyak kita sedang melangkah di awal berhasil, tapi ada yang nanti gagal di garis finish. Hati-hati. Ya, mari kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya ketika kita melangkah awal berhasil, di garis akhir pun berhasil. Ya, mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita selamat. Ingat, Tuhan ingin kita selamat. Kalau Tuhan tidak ingin kita selamat, Dia tidak kasih tahu perintahnya dan larangannya. Dia tidak perlu tuntun kita. Tapi karena Dia ingin kita selamat, Dia tuntun kita, Dia kasih perintahnya, Dia kasih larangannya, supaya kita mengikuti dan selamat. Itu Tuhan lebih mengutamakan keselamatan kita daripada yang lain. Jadi mari hari-hari ini kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berdoa minta anugerah Tuhan. Saya beri itu firman Tuhan. Tuhan lebih prioritaskan keselamatan kita. Karena itu, ikuti tuntunan Tuhan, ikuti perintah Tuhan, dan ikuti larangan Tuhan. Pasti kita akan berhasil sampai tujuan dengan selamat. Saya kira itu saja. Mari kita nyanyikan satu pujian dan kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kita tidak tahu harus apa yang harus kita lakukan, tapi kita berdoa. Tuhan tahu jalan terbaik di setiap kehidupan kita. Apapun yang kita pergumulkan, Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Tuhan pasti akan buka jalan kalau kita ikuti tuntunan Tuhan,
ikuti perintah Tuhan dan larangan Tuhan, pasti kita akan berhasil sampai tujuan dengan selamat. Sekalipun kita tidak melihat jalan-jalan Tuhan, tapi kita percaya kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, pasti kita selamat. Haleluya Tuhan, haleluya. Saat kita melihat jalan-Mu, dan mari setiap kita buka hati kita kepada Tuhan dan berdoa. Aku melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Dan harapanku hanya pada kita katakan hari ini mungkin kita tidak bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan minta kita percaya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percaya. Kalau sudah mengalami pergumulan, percaya Tuhan pasti tolong. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Ini Tuhan doa kami pagi ini Bapa. Mari Tuhan Engkau tuntun kami, pegang tangan kami, arahkan kami di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Bawa kami selamat sampai tujuan ya Tuhan. Tolong kami ya Yesus Kristus, supaya kami jangan gagal di perjalanan kami ya Tuhan. Mungkin kami melangkah sejak awal kami berhasil, tapi bantu kami supaya kami jangan gagal sampai garis akhir dengan selamat. Ampuni dosa kami, ampuni kalau kami sering memberontak, ampuni kami kalau kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami berdoa Bapa, sebelum kami pulang dari tempat ini, hati kami dibaharui, pikiran kami dibaharui, roh jiwa tubuh kami dibersihkan, dipulihkan menjadi baru. Kami menjadi orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau berkati ya Tuhan. Semua yang mendengar firman hari ini, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita percaya sama-sama katakan amin.